Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Statistik Bisnis 1. Silahkan diikuti dengan baik. Statistik dalam kajian deskriptif, inferensi, dan non-parametrik. Kita kenal dulu untuk pendahuluan ini mengenai konsep dan pengertian statistika. Proses sosial sebagai pelaksanaan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan dengan dua cara antara lain, interaksi dengan metode kualitatif dan interaksi dengan metode kuantitatif. Interaksi dengan menggunakan metode kualitatif dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memberi atau mendapatkan informasi dalam bentuk pernyataan kata sifat. Atau lazimnya dikatakan sebagai bentuk kualitas atau tingkatan, baik yang dapat dilihat maupun dirasakan, mulai dari bentuk, jenis, status keadaan, rupa, maupun jenjang pendidikan seseorang. Tinggi, rendah, sedang, hitam, putih, bulat, lonjong, sangat bagus, sangat jelek, enak, cantik, jelek, laki-laki, perempuan, ya, tidak, SD, S3, kawin, belum kawin, dan sebagainya. Nah, statistika yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan serta analisis pembuatan keputusan, dan penarikan kesimpulan yang cukup beralasan, berdasarkan fakta dan pengolahan data yang dilakukan. Sedangkan statistik adalah hasil dari olahan data yang disajikan dalam bentuk informasi, diagram, tabel-tabel, serta lainnya. Kalau kita lihat, jadi seperti ini gambarnya ya, kumpulan fakta, kemudian kita informasi, membentuk informasi dari kumpulan fakta, kemudian kita analisis datanya, kemudian baru kita deskripsikan hasil analisis datanya. Oke, sekarang kita lanjut. Statistika inferensial atau statistika induktif. Nah, ini bentuknya ya, dari mulai populasi, kemudian kita ciutkan menjadi sampel, kemudian menjadi proses analisis data sampel, kemudian ditariklah kesimpulan. Dari kesimpulan ini diperlukan lagi untuk keperluan global. Nah, sekarang kita masuk ke dalam data. Apa itu data? Data adalah bentuk jamak dari datum, yang dapat diartikan sebagai informasi yang diterima yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau dalam bentuk lisan dan tulisan lainnya. Cara memperoleh data dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu pertama kita lihat data primer dulu, yaitu data yang langsung dari objek yang kita teliti. Ya. Kemudian ada data sekunder, yaitu data yang tidak langsung dari objek yang diteliti, yaitu dari badan yang mengumpulkan data, misalnya BPS, Biro Pusat Statistik, Bursa Efek Jakarta dan sebagainya. Kemudian ada data tersier, yaitu data tidak langsung dari objek yang diteliti. Rantainya di sini lebih panjang dari data sekunder. Kemudian kita masuk, apa itu populasi? Populasi yaitu sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian atau penelaahan dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama. Ada 2 jenis populasi, yaitu populasi terhingga atau terbatas jumlahnya, dan populasi tak terhingga atau tidak terbatas jumlahnya. Cara untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari semua anggota populasi dan tanpa kecuali disebut sensus. Ya. Kemudian kita lihat pelaksanaan sensus dalam penelitian jarang dilakukan karena kenapa? Faktor biaya operasional yang tinggi, faktor lamanya waktu yang tersedia, faktor tingkat akurasi data atau ketepatan perhitungan seringkali tinggi penyimpangannya. Kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Namun demikian,
cara sensus banyak sekali kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, tetapi kelebihan cara sensus adalah hasil yang didapatkan merupakan hasil yang sebenarnya. Kemudian kita masuk sampel. Apa itu yang maksud sampel? Sampel yaitu bagian dari populasi. Dia lebih kecil dari populasi. Ya, atau sebagai contoh untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan dengan harapan contoh yang diambil dari populasi dapat mewakili terhadap populasi. Kemudian kita masuk juga ada variabel dan skala pengukuran. Apa itu? Karakteristik yang terdapat pada elemen dari populasi tersebut bisa disebut sebagai variabel. Informasi atau data yang diperoleh dari hasil pengamatan dikenal beberapa ukuran atau skala, antara lain skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, untuk skala-skala ini, kalau kita lihat skala nominal, yaitu yang maksud dengan skala nominal, yaitu merupakan skala atau ukuran menyatakan informasi atau keterangan dalam bentuk jawaban yang benar secara tertutup dari dua pilihan atau lebih. Ya, nah, ini nanti bisa kalian pelajari sendiri, baca sendiri. Kemudian skala ordinal, yaitu pada skala ini urutan simbol atau kode berupa angka mempunyai arti urutan jenjang, bisa dimulai dari yang paling negatif sampai yang paling positif atau juga sebaliknya. Nah, nanti ini bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian ada skala interval, yang dimaksud skala interval yaitu ukuran yang dibatasi pada interval tertentu. Termasuk pada skala ini adalah ukuran kelembaban udara, suhu badan, pada skala Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur, dan sebagainya ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian juga ada skala rasio, yaitu skala dengan hierarki paling tinggi dibandingkan dengan skala-skala lainnya. Ya, ini silahkan nanti dibaca sendiri. Kemudian ada pula penyajian data. Dalam statistik, pengumpulan data dan tabulasi, data juga dikenal dengan istilah penyajian data, baik dalam bentuk tabel atau daftar, maupun dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, daftar itu seperti ini gambarnya ya. Jadi ada kolom dan ada kolom-kolom dan ada badan data. Daftar kontingensi. Nah, ini juga seperti ini ya bentuknya. Kemudian diagram. Diagram ini atau grafik ada macam-macam, ada grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, ya, dan sebagainya. Nah, ini grafik garis, ya, ini grafik batang, ini grafik lingkaran. Ya, kemudian juga ada diagram lambang atau peta dan juga diagram pencar seperti ini. Oke, itu perkenalan kita untuk mengenai apa itu statistik dan statistika. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu daftar distribusi frekuensi. Nah, dari hasil penelitian yang telah kita dapat, nanti data-data yang sudah didapat itu kita sajikan dalam daftar distribusi frekuensi. Nah, penyajian data dalam daftar distribusi frekuensi dimaksudkan supaya menyusun urutan data ke dalam kelas-kelas interval untuk kemudian ditentukan jumlah atau frekuensinya. Ya, langkah-langkah dalam pembuatan daftar distribusi frekuensi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita pastikan jumlah data yang terhimpun seakurat mungkin. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan data tertinggi dan data terendah dari himpunan data tersebut. Yang ketiga, tetapkan jarak atau range dari himpunan data yang kita punya. Oke, kita lihat sekarang step-stepnya. Yang pertama tadi jarak atau range. Ya. Jarak atau range yaitu selisih antara data tertinggi dengan data terendah. Ya. Jadi dari hasil pengumpulan data yang sudah kita ambil tadi dari lapangan, itu tentu nanti ada data tertinggi dan data terendah. Nah, formulasinya gimana? Untuk mencari range yaitu
X maksimum dikurang X minimum, atau data terbesar kita kurangi dengan data terkecil. Ya, seperti itu. Kemudian cara kedua, merencanakan jumlah kelas atau banyaknya kelas. Jadi kelas-kelas di dalam daftar distribusi frekuensi itu kita nanti tetapkan dulu. Ya, yang akan digunakan dalam suatu daftar tersebut. Biasanya antara 5 sampai dengan 15 kelas. Namun, jumlah kelas atau banyak kelas dapat pula ditentukan berdasarkan aturan Sturges atau ancer-ancer atau kira-kira, ya, trial and error. Formulanya sebagai berikut, ya. B sama dengan 1 plus 3,3 log n, logaritma n. Di mana n-nya ini adalah jumlah datanya. Kemudian cara yang ketiga, langkah ketiga, yaitu menentukan panjang kelas atau P pada tiap interval kelas dari daftar tersebut dengan formulasi seperti berikut, ya. Jadi panjang kelas tuh panjang tiap kelasnya ada berapa gitu ya, ada berapa panjang range-nya gitu. Nah, panjang kelas kita dapat dari formulasi yaitu X maksimum dikurang X minimum atau range dibagi dengan B atau banyaknya kelas. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Ya. Oke, pertama kita lihat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah kota X, terdapat 100 pengusaha ekonomi lemah sampai sedang. Diperoleh informasi mengenai keberadaan modal usahanya adalah sebagai berikut. Nah, ini dalam ratusan ribu rupiah, ya. Oke, ini ada data tersaji, ya. Data ini masih acak, 100 pengusaha ekonomi lemah sampai sedang. Nah, tugas kita adalah data yang masih tersebar dan acak ini adalah dengan kita membentuk pertama ke dalam daftar distribusi frekuensi. Ya. Gitu ya. Jadi ini kita masukkan dalam daftar distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, susun ke dalam daftar distribusi frekuensi relatif. Tapi ini enggak kita tidak perlukan dulu ya. Jadi yang penting kita bisa masuk ke dalam distribusi frekuensinya dulu saja, ya. Nah, jadi ini kita hanya membuat daftar distribusi frekuensinya saja dulu, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Pak langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya adalah kita seperti yang sudah diuraikan di atas. Pertama kita buat jarak dulu atau range-nya. Ya. Jarak atau range, ya, yaitu didapat dari data terbesar dikurang data terkecil. Nah, ini ya. Kita cek sekarang. Menyusun tabel atau daftar distribusi frekuensi. Kita cari R-nya dulu, range-nya yaitu data terbesar kurang data terkecil. Nah, data terbesarnya di dalam data yang di atas di sini, yang tersebar ini. Mana data terbesar? Nah, setelah kita cek, yaitu 98. Ini ya, ini 98. Ini data terbesar. Nah, ini kita taruh di sini. Kemudian dikurangi data terkecil. Data terkecilnya di mana? Nah, yang mana data terkecil di dalam tabel ini, yaitu di dalam data yang tersebar ini, yaitu 25. Ya. Nih 25. Maka kita taruh sini. Berarti range-nya adalah 98 dikurang 25. Berapa? 73. Nah, itu langkah pertama. Kemudian langkah keduanya, kita rencanakan jumlah kelasnya dengan rumus Sturges tadi atau ancer-ancer. B sama dengan 1 plus 3,3 log n. Ya, sini log n, logaritma n.
N-nya ini adalah banyak datanya yang tadi yang tersebar tadi di atas. Ya, berarti 1 tambah 3,3 logaritma 100, karena datanya tadi 100 ya. Berarti 100 logaritma 100 didapatlah sama dengan 7,6. Logaritma 100 berapa? Ya. Nah, jadi ini kita cari dulu kan, logaritma 100 itu kalau nggak salah berapa? 10 ya. 10 dikali 3,3 ya. Berapa? 10 atau berapa? Nah, itu yang harus kalian ketahui dulu ya. Logaritma 100. Silakan boleh langsung dicek ke dicek ke apa namanya? Pakai kalkulator. Logaritma 100 berapa? Betul 10? Salah ya. Logaritma 100 itu adalah 2. Ya, kalau untuk angka atau bilangan yang seperti ini, kita hanya menghitung nolnya aja ya kan. Jadi logaritma 100 itu 2, 2 dikali 3,3 berapa? 6,6 ya kan? 2 dikali 3,3 6,6. 6,6 ditambah 1 berarti kan 7,6. Nah, kalau di dalam apa namanya? Perhitungan seperti ini tidak boleh membuat jumlah kelas, masa nanti kelasnya ada desimal. Tidak boleh, dalam bentuk koma. Tapi kita bulatkan ke atas menjadi 8 kelas. Ya. Kemudian yang ketiga, kita buat rencana panjang kelasnya dulu. Ya. Rencana panjang kelasnya itu tadi P sama dengan R dibagi B, range dibagi jumlah kelas. Berarti 73 dibagi 8, bukan 7,6 ya, tapi 8-nya. Didapat 9,125. Nah, panjang kelas juga tidak boleh dalam bentuk desimal. Ya, maka ini kita bulatkan aja langsung ke atas berarti 10. Kenapa kita bulatkan ke atas? Karena kalau dia sudah lebih di dalam aturan ini ya, di dalam aturan pembuatan daftar distribusi frekuensi, kalau dia sudah lebih begini, ini maka kita bulatkan ke atas saja, jangan ke bawah, ya. Jadi ini nanti bentuk kita akan buat panjang kelasnya 10. Ya. Kemudian ya, pembuatan daftar dengan B8 dan P10. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Kita lihat. Nah, ini kita bawahin aja. Nah, ini kita buat dulu range-nya ya. Nah, tadi kan interval kelas ini sudah saya isi. Dari data terendah yaitu 25, ya kan? Nah, panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya tadi katanya 10, berarti 25 sampai 34, itu kan 10. Cara ngitungnya 25-nya ikut ya, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Nah, ya. Kemudian di kelas berikutnya kita tinggal melanjutkan hanya 35 sampai 44. Berikutnya 45 sampai 54, 55 sampai 64, 65 sampai 74, 75 sampai 84, 85 sampai 94 dan 95 sampai 106. Nah, ininya banyak kelas ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan 8 ya. Banyaknya kelas tadi 8. Panjang kelas 10. Oke, sekarang baru kita isi frekuensinya berapa saja. Nah, cara mengisi frekuensinya berarti kita hitung dari data yang tersebar di atas, ya. Kita cek satu-satu, ini memang manual. Sekarang antara 25 sampai 34 ada berapa jumlah datanya? Nah, kita cek. 25 kan masuk, 25 sampai 34, 32 masuk, 33 masuk, ya, berarti 1 2 3 4, 26 masuk ya. 5, 3, 4 masuk. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tandain dulu berarti di sini di baris pertama 5 ya. Nah, ini kita bedakan aja, bedakan warnanya ya. Kita bedakan warnanya supaya bisa terlihat. Nah, 5.
Kemudian yang kedua, baris kedua kita cek juga seperti itu. Berapa? Dari 25 sampai 34. Ada nggak di sini? 25 sampai 34 ada satu. Nah, ini ya. Berarti kita cek dia nilainya ada satu di sini. Kita warnain beda ya. Gitu ya. Kemudian baris ketiga 25 sampai 34 ada satu, dua ya. Hanya dua ya, satu, dua. Hanya dua. Nah, berarti di sini kita di baris ketiga kita tulis dua ya. Nah, ini kita warnakan lagi. Kemudian baris keempat 25 sampai 34 berapa? 25 sampai 34 ya. 25 sampai 34 ada satu, dua ya. Nah, berarti di sini juga dua ya. Dua. Oke. Seperti itu ya. Ini terus sampai baris terakhir. Kemudian di baris berikutnya 25 sampai 34 ada berapa? 25 sampai 34. Di sini tidak ada. Kita kosongkan aja ya. Tidak ada di sini 25 sampai 34 tidak ada. Kemudian lanjut lagi di baris berikutnya 25 sampai 34. Nah, 25 sampai 34 ada satu ya. Berarti ini satu ya. Ini satu, kita beri tanda. Kemudian baris selanjutnya 25 sampai 34 adakah? Nah, tidak ada juga. Kemudian next baris berikutnya ada tidak 25 sampai 34. 25 sampai tidak ada juga. Kemudian selanjutnya 25 sampai 34 di sini juga tidak ada. Kemudian di baris terakhir ada 25 sampai 34 ada satu ya. Hanya satu ya. Berarti di sini kita tulis satu. Ya. Oke. Nah, sudah dapat kan berarti? Nah, ini kita jumlah ya. Jadi yang interval kelas 25 sampai 34 ya. Itu ada berapa? Itu ada kalau kita jumlahkan 5 tambah 1 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 1 11, 11 tambah 1 12. Berarti frekuensinya di sini adalah 12. Ya, seperti itu. Ya. Nah, itu ya. Nah, nanti ini tinggal silahkan dilanjutkan. Berapa frekuensi? Oke. Nah, sekarang kita lanjut, saya mau masuk ke titik tengah aja. Kalau titik tengah itu didapat berapa? Ya, titik tengah itu rumusnya batas bawah sama batas atas setiap kelas itu kita jumlahkan. Berarti 25 ditambah 34 gitu ya. Nah, ini saya pakai kurung aja. 25 ditambah 34. Kemudian kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kita mencari titik tengah. 25 tambah 34 nah, dibagi 2 begitu ya. Nah, sekarang kita proses. Berapakah itu 25 ditambah 34? Ya. Berarti 59 kan? Nah, 59 dibagi 2. Berarti di sini berapa nilainya? 29,5. 29,5. Ya, seperti itu. Berarti yang selanjutnya juga begitu. 35 ditambah 44. Ya, berapa dibagi 2. Nah, berapa? Itu ya. Nah, tinggal diteruskan pengisiannya. Oke? Ya, itulah yang kita sebut ini daftar distribusi frekuensi ya. Jadi nanti ini kalian isi, kalian teruskan frekuensinya berapa seperti yang cara tadi di atas, yang satu-satu seperti ini ya. Jadi kan kita lanjut lagi nanti 35 sampai 44 berapa? Dimulai lagi dari baris pertama sampai baris terakhir. Terusnya juga begitu, 45 sampai
54 berapa, dimulai dari baris pertama sampai terakhir. Gitu ya. Nah, begitu. Itu untuk mencari frekuensi, dan untuk mencari titik tengah ya seperti itu. Batas bawah ditambah batas atas, kelak ya dijumlahkan dibagi 2. Nah, dapat berapa? Ini teruskan seperti itu. Oke, itu saja untuk pertemuan pertama kita mengenai pembuatan daftar distribusi frekuensi dan perkenalan statistik maupun statistika. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.